Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Pratiwi, program studi bimbingan konseling di program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Tadulako, tahun ajaran 2022-2023. Hari ini saya akan mengadakan bimbingan klasikal untuk video UKIN saya dengan topik problem solving atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan. Kasih, tolong bantu temannya disiapkan. Kasih. Jaga, hormat, tegak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu ambil absennya dulu ya. Novira Salsabila, Rahmanda Abdul Darsa, Chelsea, Yona. Oke, terima kasih Novira. Oke, selamat datang, selamat bertemu kembali di kelas bimbingan konseling dengan Ibu. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah datang tepat waktu untuk mengikuti kelas bimbingan konseling dengan Ibu hari ini. Oke? Kita lanjut dengan kontrak layanan. Hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan konseling kita, problem solving, dengan waktu 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Siap? Siap. Oke, sebelum itu kita akan lakukan ice breaking seperti biasa. Kalau Ibu bilang pagi tepuknya 1 kali, Ibu bilang siang 2 kali, Ibu bilang malam 3 kali. Mari kita coba. Pagi, 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 siang, malam. Pagi, pagi, siang, malam, malam, pagi, sore. Dapat tuh, yang tepuk sedikit, tapi masih kurang konsentrasinya. Sekali lagi, pagi, pagi, siang, malam, sore. Masih ada satu lagi, sekali lagi saja, pagi, 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 siang, sore. Oke. Kalau ada yang buka kaca atau apa-apa, tolong disimpan, masukkan ke dalam tas. Bisa? Oke, terima kasih. Hari ini kembali lagi Ibu jelaskan bahwasanya kita melaksanakan layanan informasi dengan judul problem solving atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan Ibu memberikan kalian materi ini supaya nanti jika kalian mengalami hambatan atau masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita masuk ke selanjutnya. Ada yang tahu kira-kira masalah itu apa? Ada yang tahu masalah itu apa? Ya, silakan. Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita lihat. Oke. Pengertian masalah. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kalian inginnya tampil di rantai hari pertama, jam pertama umpamanya,
ketika kalian pemilihan slot kemarin tampil terakhir hari Rabu, penampilan ketiga pula. Jadi harinya terakhir, penampilannya terakhir pula. Namun itulah kenyataan. Nah, ketika kalian merasa itu yang kalian inginkan, kemudian kalian tidak mendapatkannya, di sanalah terjadinya masalah. Atau kalian sudah bekerja keras untuk belajar sehingga kalian berharap nilai kalian di ujian semester kemarin bagus. Nanti akhirnya setelah menerima rapor ternyata nilainya rendah, tidak sesuai dengan harapan. Disitulah kita merasa bahwa hal itu adalah masalah. Oke, paham sampai sini? Bagaimana Anda menyikapi masalah? Selama ini kira-kira bagaimana kalian menyikapi masalah? Coba, Sita, kamu selama ini kalau ada masalah, gimana kira-kira? Nih, ada pilihannya. Lari dari masalah, ada mengeluh, ada tidak tahu apa yang harus dilakukan, meminta bantuan, Tidak tahu apa yang dilakukan. tidak tahu apa yang dilakukan. Kemudian ketika kamu punya masalah, merasa sedihkah? Kecewakah? Kira-kira kalau kamu punya masalah, terbawa tidak dengan kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di rumah? Itulah salah satu contohnya ya. Coba Novira, kira-kira kalau Novira pernah punya masalah tidak? Kalau Novira punya masalah, apa yang Novira lakukan? Menghadapi dan memecahkannya. Bagus. Kemudian apakah ada di antara kalian yang sama dengan ibu? Ibu kalau lagi punya masalah, ibu hobinya jalan. Mau jalan kaki, mau naik mobil. Ibu ketika punya masalah, ketika ibu naik mobil, melihat pemandangan di luar kaca jendela mobil, itu rasanya sibuk dengan pikiran sendiri, bisa mengurangi beban ibu. Ada juga sebagian orang yang ketika dia punya masalah, dia menangis, berkurung diri, tidak sekolah, tidak bertegur sapa dengan teman. Ada juga sebagian orang yang ketika dia punya masalah, dia hidupkan musik keras-keras. Bahkan ada orang-orang yang ketika dia masalah, dia lari dari masalah dan larinya ke narkoba. Bagus tidak hal seperti itu? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pengertian dari problem solving itu sendiri. Problem solving itu artinya pemecahan masalah. Jadi, upaya untuk memahami masalah. Kita pahami dulu masalah kita apa sih sebenarnya, faktor-faktor penyebabnya, kemudian kita temukan solusinya. Pernahkah kalian melihat teman yang datang terlambat sekolah? Atau pernahkah kalian terlambat sekolah? Nah, ada yang tidak, ada yang pernah. Bagus sekali. Kalau yang tidak pernah terlambat, bagus. Kalau ada yang terlambat, kalian masih ada 1 tahun lagi di sekolah kita. Mudah-mudahan di kelas 3 nanti tidak terlambat. Siswa yang terlambat itu ada bermacam-macam yang ibu lihat. Kalau ibu piket, ada yang ketika terlambat bergopoh-gopoh lari ke piket. Cepat dia lari. Bu, minta surat izin bu, katanya. Kemudian sebagai guru piket pasti ibu kasih pertanyaan dulu. Kenapa kok terlambat? Kebanyakan dari anak-anak menyalahkan mobil. Pasti yang salahkannya mobil. Oto indah ado do bu. Atau masalah-masalah klasik yang banyak anak-anak memberikan alasannya ke guru piket itu biasanya ban bocor bu. Nah, itu satu pilihan baru. Ketika dia terlambat, dia pikir, saya harus apa ya? Itu pilihannya datang ke sekolah, kemudian dia ketika datang ke sekolah, bisa jadi dia jujur atau bohong. Itu pilihan pertamanya. Peraturan sekolah kita, kalian tahu kan? Kalau terlambat datang 30 menit, panggil orang tua. Ada beberapa anak yang setelah dipanggil orang tuanya, dia tidak datang orang tuanya. Karena memang si anak ini tidak pulang. Dipanggil orang tuanya, silahkan panggil orang tuamu, menghadap ke wakil, tanda tangan di wakil. Kemudian orang tuanya tidak datang. Besoknya dicek kenapa orang tuanya tidak datang. Ternyata teman kalian ini tidak pulang. Duduk dia di kedai. Apa kesibukannya seharian di kedai? Nah, itu yang merupakan salah satu contoh problem solving yang salah. Ada yang lain bisa memberikan contoh? Ya, silakan Mira. Seorang murid yang takut untuk dimintai tugas oleh gurunya, sehingga dia lebih memilih untuk tidak sekolah dibandingkan menyelesaikan tugas-tugas yang diminta gurunya. Nah, betul sekali. Masalah yang banyak juga terjadi di sekolah kita yaitu masalah remedi-remedi nilai.
ada beberapa anak yang ketika dia tidak tuntas nilai-nilainya, diminta oleh gurunya ketika masuk kelas ditanya terus, "Hai A, si A, kamu belum mengumpulkan tugas 2, tugas 3, tugas 4. Kamu harus kumpulkan sekarang juga." Nah, karena dia merasa takut bertemu dengan guru, akhirnya dia memutuskan untuk tidak sekolah. Rugi nggak? Nah, itu salah satu contoh juga dari pengambilan problem solving yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis masalah. Dari kelima masalah yang Ibu paparkan di depan, adakah kalian pernah mengalami salah satunya atau berbarengan 2 atau 3 masalah? Pernah? Nah, yang pertama ada masalah pribadi. Masalah pribadi, Ibu contohkan misalnya masalah pribadi, masalah kita dengan diri kita tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa mengatur keuangan. Kita kos dikasih orang tua jajan 100.000 seminggu. Karena kita boros hari pertama, kedua, capcin, pentol dan capcin. Rabu ke bawah mulai kere. Makan, beli tahu tempe saja. Jajannya beli makan tahu tempe sama sambal geprek. Itu sampai malam. Nah, nggak bisa mengatur diri. Tuh, salah satu contoh masalah pribadi. Kalau masalah keluarga, ada yang tahu? Kira-kira? Masalah dengan orang tua. Ada yang orang tuanya bercerai, kemudian dia tidak tahu mau tinggal dengan siapa. Kemudian ada pula masalah keluarga yang dia tinggal dengan neneknya. Kemudian orang tua tidak membiayai, atau dia merasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Dikit-dikit orang tuanya ngomong, "Lihat tuh kakakmu pintar, lihat tuh kakakmu IP-nya segitu, lihat tuh kakakmu kuliahnya di situ." Biasanya anak-anak tidak suka dibanding-banding. Sama enggak kira-kira dengan kalian? Sama. Nah, contoh masalah dengan teman sebaya atau guru. Pernah enggak kejadian atau ada enggak kejadian masalah dengan teman sebaya, tidak cocok lagi di kelompoknya, akhirnya dia sendiri? Pernah kalian lihat hal seperti itu? Pernah. Ada terjadi di sini? Oh, ada. Kalau ada, besok setelah keluar dari sini kita bicarakan dan besok kita panggil anaknya. Kebetulan Ibu besok tidak mengajar ya. Kemudian masalah dengan guru. Sudah ditemui gurunya 1, 2, 3 kali, tapi belum selesai juga remedi. Akhirnya malas menemui guru. Ada enggak kira-kira kalian punya masalah seperti itu? Oh, yang di sini baik anaknya ya, tidak. Tapi ada enggak kira-kira teman kamu yang punya masalah seperti itu? Ada. Oke, yang terakhir, belum yang terakhir. Yang keempat, masalah belajar. Ada enggak yang punya masalah belajar? Coba ceritakan masalah belajarmu. Ada enggak yang punya masalah belajar? Gina? Alhamdulillah. Masalah belajar mungkin tidak bisa menyelesaikan pelajaran ekonomi. Padahal jurusan kalian IPS ada sosiologi, apa lagi? Geografi, apa lagi? Sejarah. Matematik, Ekonomi. Ekonomi, mata pelajaran jurusannya. Yang lain tuntas, Bu. Pas di ekonomi saya susah, Bu. Karena ekonomi ini adalah hitung-hitungan, yang mana jalur kanan dan jalur kiri di debit-kredit harus sama dia hasilnya. Kalau tidak sinkron dia berarti salah. Oke? Yang terakhir masalah karir. Pernah kan Ibu bahas di kelas kalian bagaimana pemilihan karir nanti, kira-kira apa yang akan kalian pilih ketika kalian lulus di perguruan tinggi? Masih ingat? Masih. Nah, sudah tahu jurusannya atau masih ada yang ragu? Nah, berarti itu kalian masih memiliki masalah karir. Nah, dari sekian banyak masalah, kira-kira kalau kalian pikirkan semuanya secara menumpuk atau kalian pikir mana yang lebih dahulu harus diselesaikan? Ayo, kira-kira. Nah, kalau orang alim, kalau sepintar-pintarnya orang, sebaiknya ketika kita punya masalah lebih dari satu, maka selesaikan dulu masalah yang memang harus lebih dulu diselesaikan. Oke? Nggak usah dia diam. Maka dalam memecahkan masalah, 1, merumuskan masalah yang akan dipecahkan.
sambil membahas, Ibu tulis di sini, kita angkat satu masalah, kita bahas sama-sama kira-kira bagaimana penyelesaian masalahnya. Kita angkat topik apa yang paling hangat di kelas kalian? Yang paling banyak teman-teman kalian kemarin tugas semester 2? Ya. Tugas belum selesai. Nah, tugas belum selesai. Apa kira-kira nomor 1? Tugasnya ada 5 yang belum selesai. Kalau kita ambil yang nomor 1 langkahnya, merumuskan masalah mana yang harus diselesaikan, kira-kira apa? Mata pelajaran mana yang lebih dulu diselesaikan? Ada 5 mapel. Nah, 5 mapel yang belum selesai. PPKN, ada ekonomi, ada sosiologi, ada bahasa Inggris, ada matematik. Pilih dulu satu yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Ekonomi. Ekonomi. Nah, pilih ya. Berbeda tiap orangnya. Ada yang saya karena matematik hanya tinggal 1 aja Bu tugasnya Bu. Saya harus selesaikan matematika dulu. Setelah selesai nanti dapat tanda tangan Pak Nika, saya bisa lanjut ke yang lain. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau kalian punya masalah dengan ayam bebek, dengan lemak yang merepet tiap pagi, dengan teman, masalah pribadi dengan Tuhan mungkin. Sekarang saya belakangan ini malas untuk sholat. Kenapa? Saya ngambek dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa? Sebab teman-teman saya punya pacar Bu, saya kok enggak. Makanya saya jelek Bu. Nah, ada masalah yang lain. Dari sekian masalah tadi mana yang lebih dahulu diselesaikan? Apakah masalah dengan orang tua, dengan pacar, dengan Tuhan? Nah, kita pilih dulu mana yang diselesaikan. Paham sampai sini? Nah, selesaikan tugas yang lebih utama. Nah, utamanya ya. Kemudian nomor berapa itu? Menganalisis sebab masalah. Kira-kira, nah ini kita bayangkan bahwasanya kita adalah si tempunya masalah tugas ini. Kira-kira nomor 2-nya apa? Analisis sebab masalahnya kira-kira apa? Tidak mengerti mata pelajaran. Apalagi kira-kira? Ayo. Pernah tidak hadir sekolah? Pernah tidak hadir sekolah. Ada mungkin yang hadir sekolah tapi 3D. Diam, duduk, dengar. Langsung minangnya antok sajo. Pai orang sekolah, pai awak ibu di dalam malenge duduk mengamek. Tuh ya. Jadi nomor 2-nya cari apa sebab masalah terjadi. Taruhlah di sini masalahnya apa tadi bilang apa itu? Tidak mengerti. Nah, tidak mengerti pelajaran. Nomor 3, menghimpun berbagai alternatif pemecahan masalah. Menghimpun itu kita pikirkan dari masalah yang terjadi ini apa-apa saja solusi yang bisa kita lakukan. Apa kira-kira kalau masalahnya kita tidak mengerti pelajaran, tidak? Apa harus kita lakukan? Belajar dengan giat, bertanya kepada guru atau teman yang lebih mengerti. Nah, nanti kita akan temukan solusinya. Tanya ke Mbah Google atau YouTube. Kalau kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Percaya kan? Sudah pernah mencoba? Itu dia ya. Nomor 4. If you need someone who can Memilih alternatif yang tepat. Dari alternatif yang 3 Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih tepatnya? Menemui guru kah? Nanya ke Mbah Google kah? Nanya ke teman? Kalau kalian nyamannya yang mana kira-kira? Ke guru. Nah, ini ada tadi 3 Ibu tuliskan, tapi kalian ingat ya. Bertanya pada guru. 5, yang terakhir. Melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Boleh dari 3 tadi kalian susun dulu, bertanya pada guru. Ternyata pas kalian cari gurunya nggak ada. Kemudian kalau sudah ditanya ke guru, ditanya ke teman, pas di rumah, pas mengerjakan tahu-tahu lupa lagi. Masih ada kita punya satu solusi cadangan. Bertanya ke YouTube atau Mbah Google. Karena kita semua punya handphone. Nah, masa sudah paham sampai sini. Next, kita lanjut. Saatnya memilih.
mengatasi masalah tersebut. Pilih ide terbaik sebagai solusi. Yang terakhir. Oke, untuk lebih memanfaatkan materi kalian tadi, Ibu ada satu buah video motivasi. Ibu tampilkan video motivasi. Kalian nonton dulu. Saat ini, mungkin kamu lagi berada di titik terendah dalam hidup. Saat ini, mungkin kamu lagi terjatuh dan hampir kehilangan harapan. Saat ini, terpikir olehmu untuk menyerah dan kembali pulang. Saat ini, mungkin kamu sudah menyusun kata-kata untuk mengakui kekalahan. Kamu sudah berjuang, kamu sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Tapi takdir masih belum mengizinkan kamu untuk memiliki apa yang kamu mau. Hidup belum berpihak pada dirimu. Masalah datang silih berganti. Belum selesai masalah yang satu, kamu harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum reda masalah yang datang dari utara, kini kamu harus menghadapi masalah dari timur. Tidak habis-habis. Kamu sudah capek, kamu kehilangan tenaga, seolah-olah tidak ada lagi secercah harapan dalam hidup. Kamu bahkan sampai di titik mau menyerah dan siap untuk mengaku kalah. Kawan, sebelum kamu menyerah, coba dengarkan ini. Sebentar saja, siapa tahu bisa mengubah keputusan menyerahmu yang sudah kamu buat. Manusia mana sih yang tidak punya masalah? Manusia mana yang tidak pernah menangis karena kesakitan dalam menghadapi masalahnya? Kita ditakdirkan dengan peran kita masing-masing. Peran dalam menghadapi congkaknya dunia ini. Kamu boleh sakit, kamu boleh terluka, kamu boleh kecewa, tapi hilangkanlah kata menyerah dalam kamus kehidupanmu. Kamu jangan sampai kehilangan harapan. Harapan untuk membuat orang-orang bangga terhadap dirimu. Harapan untuk membuat orang tuamu menangis bahagia melihat kesuksesanmu. Harapan untuk membungkam semua omongan orang dengan keberhasilanmu. Harapan untuk menjadikan dendammu menjadi dendam terindah. Hadapi masalahmu dengan gagah. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan cuma mau melihat seberapa jauh kamu berjuang dan seberapa jauh kamu mau berusaha. Karena tidak ada orang yang hebat lahir dari keadaan yang biasa saja. Semua yang luar biasa pasti lahir dari hal-hal dan perjuangan yang luar biasa. Kapal akan sangat aman bila kapal itu berada di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Karena kapal itu dibuat untuk mengarungi samudra yang penuh ombak dan gelombang. Begitu juga dengan penciptaan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita tidak berjuang, terus untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak berjuang, terus apa yang mau kita menangkan? Kalau kita menyerah, apa yang bisa kita banggakan? Jangan mau kalah, karena kamu bukan orang kalah. Jangan mau menyerah, karena kamu ditakdirkan untuk menjadi seorang pemenang. Kamu sudah sejauh ini, kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Jangan menyerah, karena menyerah adalah kalah. Bangkit dan hadapi masalahmu dengan gagah. Kamu ditakdirkan sebagai seorang pemenang. Kamu bisa, kamu mampu, kamu terlahir bukan sebagai seorang pecundang. Angkat wajahmu, hadapi sekali lagi, berjuang sekali lagi, kepalkan tanganmu. Jangan biarkan kesakitan yang kamu alami itu menjadi tragedi. Jangan biarkan air matamu yang jatuh itu jadi sia-sia. Bangkit, hadapi masalahmu dengan gagah. Jangan sampai masalahmu itu mengambil semua impian yang sudah kamu bangun dengan darah dan air mata. Untuk orang tuamu, untuk istri dan anakmu, dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Tantang masalahmu satu kali lagi. Katakan pada masalahmu, wahai masalahku, aku tahu kamu teramat besar untuk ditakdirkan, tapi aku tidak akan kalah karena aku punya Tuhan yang maha besar. Orang besar selalu berhadapan dengan masalah besar, dan kamu terpilih untuk menjadi orang besar. Tidak ada yang boleh mengalahkanmu. Sebesar apapun
hadapi masalahmu dengan gagah, insya Allah kamu pasti bisa melewati semuanya. Itu ya salah satu video motivasi yang Ibu berikan kepada kalian mengenai betapa kita itu semuanya sebenarnya kuat. Sebesar apapun masalah yang datang kepada kita, kita pasti bisa menyelesaikannya. Kalau Ibu biasanya pas konseling, kalau anaknya menangis, Ibu biarkan menangis dulu. Setelah menangis, kalau kamu bisa bayangkan masalahmu itu sebesar apa? Masalah saya sebesar meja, Bu. Kalau masalahmu sebesar meja, kamu harus punya kekuatan untuk memecahkan masalah itu lebih besar dari meja atau lebih kecil dari meja. Kira-kira, menurut kalian? Lebih besar dari meja. Jadi kalau kalian punya masalahnya kekuatannya 2, kalian harus punya kekuatan 2,5 atau 3 untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira dari video yang tadi, yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menjawab, Bu, setelah ini saya akan lakukan ini loh, kalau ada masalah. Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan ya. Setelah menonton video tadi, saya yakin bahwa masalah yang datang kepada saya merupakan ujian dari Allah, dan saya berharap semoga masalah tersebut bisa saya selesaikan. Nih, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Apa lagi? Satu orang lagi. Ya, silakan Yona. Semua manusia memiliki masalah. Jika kita bisa berpikir positif dan tenang, maka kita akan menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Bagus sekali. Jadi ketika kita menghadapi masalah kita jangan gegabah. Contohnya, kasih contoh lagi. Kalian hari ini mengumpulkan tugas ekonomi dengan Bu Vera yang terakhir. Pagi jam pertama baru sadar, aduh ini tugas dengan Bu Vera kita. Aduh saya takut kena marah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah cabut dengan guru jam pertama? Atau telepon orang tua? Kalau tidak bawa handphone, pinjam handphone gurunya, Bu minta pulsa buat handphone orang tua. Jadi pikirkan dulu mana solusi yang lebih tepat, jangan gegabah. Kalau gegabah bisa saja anak yang Ibu contohkan kasus tadi jam pertama langsung cabut pulang menjemput tugas Bu Vera. Tahu-tahu di jalan malam bin alias terjatuh. Kalau malam bin love apa? Tahu malam bin love? Tahu? Malam bin is jatuh, love is cinta. Malam bin love is jatuh cinta. Ini terbesonya ya. Kalau kalian malam bin dari motor jatuh luka sana sini patah rugi luar biasa. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini yang layanan informasinya sudah selesai. Jadi Ibu ingin minta pendapat, minta kalian merefleksikan pertemuan kita kali ini. Apa sih manfaatnya setelah kalian mendapatkan layanan informasi ini? Yo, siapa yang sanggah? Ya, silakan kasih. Saya mendapat pengetahuan tambahan mengenai langkah apa yang harus saya lakukan setelah menghadapi masalah. Jadi Chelsea merasa mendapatkan pengetahuan baru setelah ini apa langkah yang harus dilakukan. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Ini ada lembar evaluasi dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di LKPD ini kalian tulis nama kelas, kemudian ada pertanyaan yang nanti Ibu jelaskan ya. Kalian isi.
yang tidak ngerti panggil saja ibu mejanya, ibu Retha. Nah, jadi di sini katanya, apakah kamu memiliki kemampuan problem solving atau belum? Nah, coba ceritakan. Saya merasa saya sudah memiliki pengetahuan tentang problem solving setelah mendapatkan layanan ini. Atau sebelum mendapatkan layanan ini, saya juga sudah memiliki problem solving. Saya selalu hati-hati ketika mengambil keputusan jika saya memiliki masalah. Itu contohnya di sini ya. Sudah selesai. Ada satu lembar lagi yang akan kalian isi, yaitu lembar penilaian hasil peserta didik. Kalian isi nama, kelas, kemudian dicentang mana rentangnya yang menurut kalian betul. Kalian mengumpulkan saja nanti ya. Jangan lupa nama dan tanda tangan di atasnya. Total skornya juga tuh, total skornya? Oh, nggak usah. Kumpulkan saja dari belakang ke depan ya. kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua setelah mengikuti layanan ini. Kemudian minggu depan kita lanjut dengan materi yang lainnya.